Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Rico Ceper. Per, lo kenapa dipanggil Ceper sih? Awalnya dari otomotif sih bang, Iya. jadi mobil gue ceperin dulu. Mobil pertama gue beli second waktu itu, Starlet lo tuh, Iya, Toyota Starlet. Toyota Starlet. Gue beli waktu itu XL 1000 cc, waktu itu gue beli, pakailah mobil itu, gue pendekin zaman dulu ya. Iya. Ceper, itu yang namain tuh almarhum Sis NS sama Gugun Gondrong. Nah itu jadi karena di tempat kita tuh ada yang namanya Rico, ada 2-3 orang. Ada Rico Karindra dipanggilnya Lupus, Iya. yang sinetron Lupus. Rico Iya. Lupus, karena Rico tuh yang pakai mobil ceper, akhirnya Rico ceper. Sampai sekarang ke bawah, jadi karena masalah otomotifnya itu. Starletnya udah dijual. Cepernya masih. Cepernya masih 20-30 tahun kemudian pas pandemi ini nih. Iya. Kok gue kangen banget. Gue nyari lagi tuh dan dapat ada Starlet siapa lah Yang tahu. dulu juga? Bukan. Starlet? Oh, bukan. Udah lupa kemana gue ngebangun baru jadi nih pandemi main mobil tua. Gitu karena ada memorinya. Starlet kotak. Starlet kotak. Ya. Iya. Starco. Tahun 87 86-an tuh. 89. Gue sekarang dapat 89. Kalau Gitu. nyetir joknya di belakangin gini ya. Iya, Kan? betul. Iya, Udah anak zaman dulu banget, udah anak parkir. Parkir timur. Parung dan sekitarnya. Parkir timur dong. Iya. Dulu masih standar, sekarang udah pakai Recaro. Iya. Zaman-zaman dulu. Iya. Tahu inget yang stick Cobra yang Ya Cobra. Blowpung. Equalizernya. Pakai equalizernya. Iya. Nardi. Iya. Udah bedandan. Iya. Ngebangunnya bisa 3 lagi beli mobil itu. Iya. Itu Gitu. kaca dibeningin. Beningin. Biar kelihatan si Isinya. blowpungnya itu. Iya, jeroan dalamnya tahu. Anjay. Ya, anak dulu. Tapi itu ketemu di mana masih sama Gugun, ketemu di mana itu? Awal karir itu Gugun yang ajak waktu itu, ceritanya lagi ada lomba apa gitu, gue lupa, di Senayan, Balai Sidang dulu. Iya. Bursa Orang Muda, BOM. Iya, BOM, ya. Yang bikin SIS ya? Iya. Di radio DMC waktu itu. DMC 38 namanya. Ya DMC. DMC 38 dulu nama, karena dia ada di Jalan Darul Mukminin C38. Oh, enggak. Sebelum di Jatinegara. Lo di Oh iya Jatinegara? iya. Gue di Cikini. Oh, di Cikini. Wisma Para Muda. Iya. Nah, gue di Wisma Para Muda. Tadinya itu di Perumpung namanya tuh. Oh itu. Iya. Malah gue belum tahu situ. Iya, di situ, Gugun Kak. yang ngajak. Habis menang lomba, dikenalin ke Mas Sis NS. Ya Mas, ini ada temen nih, numpang-numpang siaran aja. Oh, kita kan penuh. Ada Max Don. Dulu siaran di situ udah di MC Cikini itu. Max Don itu DJ ya? DJ mantannya Imaniar. Ya Meniar ya. Imaniar, Iya, Max iya. DJ itu. Iya. Akhirnya udah siaran malam aja diajak tuh sama Iwel. Iya. Sama Gugun jam 11 malam sampai jam 1. Iya. Bintaro suruh ke Cikini, siarannya jam 11 sampai jam 1. Siapa yang dengerin dan bacain berita duka cita lagi. Iya. Awal karir. Iya. Tapi kan dia cadel, Gun. Masis, tapi dia cadel nggak apa-apa ya katanya. Justru itu unik. Almarhum Masis tuh. Iya. Di tengah orang banyak menolak karena meng-underestimate, Masis malah ngasih peluang. Sampai sekarang gue jadi studi kasus rules gitu ya. Bahwa dulu kan nggak boleh cacat vokal, Bang. Iya. Saya yang pertama bahkan. Akhirnya sampai sekarang. Orang cadel ternyata bisa, orang cacat vokal ternyata bisa jadi penyiar. Iya. Penyiar dulu suara juga harus timbrenya harus ada. Diafragma. Nah, lo mendobrak itu. Mendobrak. Iya. Di tengah ke mainstreaman. Dan ternyata ya Tuhan ridho kali sampai sekarang. Berarti kok siaran udah berapa lama lo? Kalau di radio sampai detik ini masih, tapi pindah-pindah kan. 24 tahun, Bang. 24 tahun. 23-24 tahun. Hampir setengah umur. Setengah hidup saya. Saya kelas 3 SMA pas semester 1. Waktu itu 91 92 udah siaran tuh. Tahun 91-an, 92 udah siaran radio. Sampai sekarang 2021. Iya. Walaupun pindah-pindah klub ya. Iya. Ada Juventus, Madrid, MU gitu aja. Sekarang Sekarang iRadio Jakarta, iRadio FM itu grupnya MRA Group, ada Hard Rock FM, Cosmo. Setiap pagi 6 sampai 11 sama Melanie Putria. Putri Indonesia. Iya. Itu. Pelari sekarang. Pelari juga. Pelari, betul. Iya. Sama dia tiap pagi. Emang kayaknya iRadio anak muda dah, lo kan udah tua, Per. Prambos apa kabar? Penyiar paginya Desta. Desta ya. Anak muda kan? Ya kan dia anaknya mewakili om-omnya. Dulu banyak radio yang mengharamkan kalau radio anak muda, kita kan ngikuti ya dari zaman kaset. Iya. Cing Abil juga nih pakai radio nih sebenarnya. Pura-pura dia dari kaset CD. Kalau radio anak muda ya penyiarnya anak muda. Biar the right man on the right place.
Tapi so what? Zaman dulu pun gue udah ngedobrak, Cing. Karena dulu gue ngefans sama Edwin Jody. Kan penampilannya biar kata misalnya umurnya udah tua, tapi penampilan Edwin Jody kan funky yang anak muda banget. Anak muda benar. Kalau memang bawaan muda, so what? Bahkan banyak anak muda umurnya muda, tapi gayanya tua bener. Gimana itu? Kalau masih dia bisa update gitu. Nah belakangan ini mungkin udah 10 tahunan lah. Itu bener omongan gue dulu, sekarang udah 10 tahun ini banyak. Radio-radio anak muda penyiarnya udah berkeluarga. Tapi kalau memang dia masih asik, masih lucu, masih updatean, dia mengupgrade dirinya, kenapa enggak? Dan banyak sekarang. Gitu aja. Nah, sebenarnya kalau di radio segmennya? Pasarnya yang ditembak itu sekitar umur 15-an sampai sekitar 40 tahun. Lebar. Range-nya 15 sampai 40 tahun. Jadi lagunya kayak apa, penyiarnya kayak apa. Jadi dalam bercanda pun, dalam ngasih info pun, gue mesti rangkul semuanya tuh, Cing. Iya. Dan kita kan kalau di radio kan mesti katanya selangkah bahkan 2 langkah harus lebih dulu tahu. Lebih maju daripada si listeners-nya gitu. Jadi mesti update. Bahasa-bahasa anak muda juga lo update. Ya gitu dah. Ya gitu, Secara kan anak gue yang pertama juga kan udah 18 tahun. Jadi kalau gue sih ngerasa, kalau gue ya, nggak ada gap itu. Teman-teman kita juga lingkup, misalnya gue main bola, kadang masih main sama tuh siapa namanya Bastian Steele, Cowboy Junior, kita teman di Celebrities. Mau ada Billy Saputra atau anak-anak yang lebih muda lagi, Kang Billy. Jadi nggak ada gap gimana ya, bukan sok dimudah-mudahin nggak. Tapi kita tahu itu. Tapi emang perkembangan dunia juga kayak begitu ya sekarang ya. Kalau dulu mungkin zaman-zaman kita ya orang tua ya gabung sama orang tua, anak muda ya sama anak muda. Kalau sekarang kayaknya pergaulan memang range usianya tuh lebar-lebar gitu ya. Benar. Contohnya lo di Celebrity FC ya. Main bola. Ya itu. Ada yang masih belasan. Betul. Ada yang udah hampir jompo. Betul. Kemarin sama Judika, belum lama tiap Senin kita main di Senayan. Dia bawa jebolan idol. Ada cewek namanya Femila ya, Femi. Ada Nanda. Itu anak-anak masih 18, 21 tahun. Main sama kita. Manggil gue udah om. Om, nanti aku di passing ya om. Tenang sayang. Terus anak-anak ledekin, Per, ngomong sama cucu ya? Iya gitu. Tapi, buset. Tapi mereka malah nyaman sama kita. Ya karena kan kita bukan anak muda yang kegatelan lagi, udah lewat masanya. Jadi kita memang ngayomi, tapi gue jadi kayak nganggap anak. Dan kalau kita bisa ngeblend, kenapa enggak? Dan cocok tuh gitu. Kadang-kadang anak muda juga ada kebanggaan kalau dia bisa punya temen yang jauh lebih umurnya itu lebih tua. Iya. Itu ada kebanggaan juga sekarang anak muda bisa gaul sama orang-orang yang di atasnya dia. Kalau dulu kan kita kayaknya nggak mau banget ya gaul sama orang tuh, apaan sih ntar kita nih umuran Cing Abdel nih. Kalau suka sedikit olahraga atau baca, saya setiap minggu tuh bisa seminggu 2 kali main sama senior legend yang dulu gue siaran bola. Gue komentatorin dia tuh. Sekarang ketemu kalau sama Kurniawan Dwi Julianto masih sumuran. Bambang Pamungkas masih sumuran. Ruli Nere. Yang tua lagi ada kiper namanya Om Judo Hadianto, itu umur sekitar 76. Persija itu. Iya, Om Judo. Berti Tutuarima gue tahu. Tiap minggu ada juga Johannes Auri. Iya, itu zamannya Roni Paslah berarti. Betul. Itu tiap minggu saya main sama dia. Dulu ini mah angkatan bapak gue udah meninggal lagi. Kalau angkatan gue mungkin Bambang Pamungkas. Di bawah lagi Egy Maulana Fikri, Evan Dimas, biasa. Yang tua tuh ada kebanggaan buat kita gitu. Itu pun kalau kita masih menganut sistem ketimuran yang respect sama yang senior itu. Iya. Om Indro aja dulu kita TKSD nontonnya gue warkop Om Indro. Sekarang kita bisa berkawan dengan Om Indro, Pak D. Iya. Seneng gitu. Seneng ya. Ya sama mungkin anak-anak muda juga seneng bisa berteman sama lu yang udah tua. Lu udah tua lo, Per. Makan formalin, Cing. Makan formalin. Mungkin karena istri gue juga muda, Cing. Istri gue kan 29-30. Iya, hilaf lah dia waktu itu. Iya, itulah gunanya hilaf ya. Iya. Cuman kan lo berjudi jadinya. Lo yang ke bawah muda atau bini lo ke bawah tua lo? Bini gue, ya bisa jadi. Bini gue tiba-tiba suka Boyz II Men loh. Bukan zamannya dia dong? Bukan. Bini gue tuh suka banget umur 29-30. Lionel Richie. Hello, Still, Three Times a Lady. Penny Lover. Penny Lover. Penny-nya jangan pakai S ya. Kalau pakai S jadi Pesni. Chicago kan kita apa? Hard to say I'm sorry. Extreme Modern Words. Enggak, yang tulilut. Two words itu. Ekstrim kan? Ekstrim. Ya artinya bini gue suka banget lagu-lagu kayak gitu, dia yang ke bawah.
ke bawah gue jadinya. Iya, berarti dia ke bawah tua. Ke bawah tua. Bukan lu yang ke bawah muda. Iya, belum lama ada konser di Jakarta sebelum pandemi. Gue kasih kejutan sama dia nggak tahu gue beli tiketnya 2 gitu. Ada Boyz II Men ke Indonesia dan Brian McKnight. One Last Cry. One Last Cry. Lagunya bini gue tuh. Iya, dia kolaborasi sama Raisa. Waktu nyanyi di Kokas tuh, Casablanca. Tenang, ada Raisa kok, kita nonton. Dia nggak tahu kiri kanan, tapi dia bisa nikmatin. Padahal Brian McKnight bukan angkatan dia. Yeah. Angkatan dia sih udah Rizky Febian. Yeah. Udah Raisa, udah Tulus. Iya. Bukan itu, tapi ya lagu-lagu jadi ke bawah tua dia. Ke bawah. Karena memang lu koleksi lagu-lagu tua. Di rumah itu lu sering dengerin musik. Jangan koleksi lagu tua. Orang tua gue kumpulin semua. Gue kadang-kadang di siapa ya? Oh ya orang tua gue maaf begitu ada. Ada. Gue suka Everlasting kan bang. Iya. Biasanya dulu kalau kaset tuh ada Love Song 20 plus 2. Iya. 2-nya bonus track. Iya betul, kaset. Kaset. Nih kalau Check Up Day ini lagu-lagu sama dia penyiar juga nih. Ya kayak Mr. Big, White Lion. Iya. Apalagi barat-baratnya? Tadi Chicago tuh segala macam. Lionel Richie. Gue sampai suka favorit itu tuh Sade. Smooth Operator. Smooth Operator. Annie Lennox. Annie Lennox, Whiter Side of Pale. Tahu semua dia. Andre Taulani, ada saingan. Karena gue kalau sama Pak si Haji Andre Taulani itu, tentang kita udah ngomong begitu udah ini aja udah. Nggak cuman yang Stinky mungkin Kak, nggak gitu doang. Tapi kalau kita main agak ke Annie Lennox, kemudian macam-macam Lenny Kravitz, It's an Over Till It's Over. Yes. Simply Red. Stars. Iya. Like House Family. Like House One atau High. Iya. Like House Gila. Atau lebih hip hop. Criss Cross. Jump Around. House of Pain. House of Pain itu. House of Pain Jump Around bang. Criss Cross tuh Jump. Oh iya jam ya. Jump around hip hop gitu. Naughty by Nature. I got an OPP. OPP. Yes, you know me. Gila. Indonesia juga dia tahu nih. Krakatau. Kau datang. Oh itu Trie Utami. Vokalisnya Trie Utami. Iya. Kalau Krakatau tuh judulnya Gemilang. Iya. Kemudian ada juga Modulus. Modulus itu Modal Dengkul Halus. Ricky Yohanes. No. Itu Emerald. Oh itu Emerald ya. Oh Stanley. Modulus Iwang Nur Said. Stanley Sagala. Apa Modulus lagunya ya? Kamu ya cuma kamu ya. Emerald. Ricky Joe. Emerald tuh ya cek. Dalam hayalku bersamamu. Iya. Kalau enggak pertama ku jumpa. Satu lagi. Yes. Cepet loh dia. Java Jive awalnya masih lu. Malam kan terasa. Iya, itu Dani Split vokalisnya. Sama Kenangan Terindah. Rida Sita Dewi. Antara kita masih ada kenangan cinta. Gila, udah deh. Ini gini doang ngomongin itu. Ini tinggi lo ratingnya. Ya demen ada orang yang satu vokabulari lagu gitu. Iya bener. Gitu, karena lagu itu enak-enak gitu. Ada itu kan lagu yang top. Ada juga grup-grup yang dibilangnya itu one hit wonder. Satu hit doang, habis itu nggak kedengeran lagi. Contohnya gini. Guys Next Door. I've been waiting for you. Indonesia juga ada bang. Apa? Yang pernah inget ya? Apa namanya? Aduh yang kemarin. Tangankah aku hidup dalam Andi Liani. Iya. Lanjutin. Mungkin gak aku hidup tanpa ada dirimu. Iya. Udah gitu gua kata hilang tuh. Iya dong. Kan meninggal dia. Iya. Ya Anang biarkanlah. Iya. Nika Ardila ketop banget banyak lah itu. Bintang kehidupan seberkas sinar. Ada bayanganmu. 2D. Iya. Deddy Dukun judulnya masih ada. Iya. Gila. Gokil. Ini senada kayak lagunya ya. Gue tau dangdut tapi gue nggak begitu ini Iya, dangdut. dulu. Guys Next Door tahu lu? Iya.
Gua swear. Itu mah baru, Boyz II Men itu. No. By the moon. Diam. I'll be there and I swear. Yes. All for One. Yes, All for One. ada yang lebih lama sebenarnya sih. Gue kata yang nada lu nggak bener sih kalau ada suara. Kalau ada liriknya mungkin gue tahu, kalau nada lu nggak bisa. Itu gue nanya, gue nggak tahu juga itu. Nadanya sama YouTube juga nggak copyright nih, karena nggak bener. Ya udah yang bener nih. Nah, September. Yes, yang nyanyi Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire, gokil. Iya. Tahu kali ini? I wanna be rich. Tahu? Apa ya? Nyanyi? I wanna be the teng. Aduh, buat pembukaan siaran enak banget. Iya. Callaway. Yeah. Kalau itu juga yang Gucci. Your truth. Blame it on the rain. Milli Sarmili. Milli Vanilli ya. Iya, Milli Vanilli. Iya. Yang ternyata lip sync. Iya. Dan kebodohan dunia tuh. Iya, dia ngaku. Jadi betapa tidak menyenangkannya hidup dalam kepalsuan. Iya. Walaupun ngetop, dia tuh ngerasa nggak enak hidupnya. Akhirnya dia ngaku. Gile, 90s ya, makanya ada festival 90s. Iya. Gila, cocoknya MC-nya kita berdua lah. Iya. Masa teman mulu sama Abdel? Kan beda begini doang. Iya. Padahal dulu itu kalau kita mau denger lagu-lagu ya dari radio. Yes. Satu-satunya tempat untuk memperkaya vokabulari lagu kita ya denger radio. Iklan di radio kan juga lebih murah dibanding TV ketika itu kan gitu. Tapi ya begitu eranya. Iya. Ada. Sedih ya? Udah lama lu radio lu. Tapi lagunya tuh emang enak-enak, ada tuh yang baby migran, kemana dia? Baby, sakit pala ya? Migran itu. Itu emigran. Iya. Baby. Na notion. Step by step. NKOTB. You kids on the block. Gue nonton loh di Istora waktu itu. Datang lo nonton? Nonton. Bukan calo tiket lo? Bukan dong. Kan waktu kita siaran radio, begitu ada penyanyi luar negeri yang datang itu pasti dapat tiket kita kan. Iya benar. Karena mereka promonya kemana lagi kalau bukan ke radio. Kita interview di radio. Iya, interview dia, terus dibarter sama lo dapat tiket. Iya. Jadi gue tuh lumayan nonton NKOTB, gue nonton. Richard Marx aja gue nonton. Right Here Waiting. Yes. Terus datang ke sini, Debbie Gibson datang sini. Gue Lost in Your Eyes. I get lost in your eyes. Lagu Putus Cinta kan? Yo, iya. Lost in Your Eyes. Bener. Ada yang agak beatnya kenceng apa ya Debbie Gibson ya? Gila. Bukan. Aduh. Electric Youth. Nah, zaman anti Suganda Studio 26 ya, Denny Malik ya, GSP, kita ada dancer. Itu so ya Pak. Begitu dah. Ini yang nonton langsung nggak ada nih, tua banget omongannya. Tenang, abis ini kita bahas Tulus ya, Payung Teduh, Budi Doremi ada kok ya. Itu knowledge soal musik. Iya, tapi memang maksudnya apa yang kita dapetin dulu sekarang itu ada sesuatu yang bisa kita tetap pegang, ada sesuatu yang harus kita tinggalin. Lo ngerasa nggak sih, Per? Lo kan ada di perjalanan hidup yang panjang dan melalui era-era yang bergantian. Yang tinggalin maksudnya gimana? Iya, kebiasaan-kebiasaan dulu. Misalnya dulu, kita mana boleh sih siaran ngakak-ngakak banget, mengganggu pendengar lo. Iya benar. Sekarang mah. Salah dong, ini dong Mas. Ini Mas. Oh, salah. Iya. Bisa ger ya. Iya benar. Maksudnya gue, lo harus adaptasi kan sama perubahan. Benar. Lo ngerasa ada hal-hal yang lo harus lo rubah nggak gitu? Ya sekarang bahkan kalau cekakakan malah lebih lepas loh, Cing. Kalau menurut contoh saya nggak tahu. Kalau show Imah, show Imah kalau misalnya di TV itu bisa bercanda ketawanya. Yang orang perempuan di kultur ketimuran, wah, kan gitu, gimana ya? Tapi sekarang udah lost ya, gitu. Maksudnya udah ada pemakluman di masyarakat yang menerima. Dulu kan kayaknya, gimana ya, mesti agak, apalagi perempuan, itu. Kemudian
Kalau masalah kayak ya kalau teknologi ya apalagi kita dulu dari kaset ke CD, sekarang kita mesti berdamai dengan yang namanya kayak begini. YouTube, vlog, apa podcast segala macam ya mesti ngikutin, kalau nggak kelindes. Berdamai dengan zaman ya katanya, mengupgrade diri. Buat kita orang yang lama mungkin nggak sebagian nyaman untuk itu, perlu effort banget untuk mengikuti itu. Kalau anak milenial ya zamannya. Gue juga belajar sama anak gue kayak gitu-gitu. Terus tapi yang gue nggak mau ilangin beda dari dulu itu, walaupun kadang-kadang gue mesti turunin spek kita, ya gimana ya, masalah on time Del. Dulu kan kayak lu kayak kita kan biasanya memang orang lama mungkin rata-rata tuh sangat terschedule dan disiplin. Sekarang kalau kita disiplin datang lebih awal, lebih dulu di apapun ya, ada callingan, syuting segala macam. Kadang-kadang jadi pegel sendiri. Ini acara live apa taping? Taping sih mas, jam berapa? Jam 9 callingan, jam 10 udah take. Jam 10 take, paling mulai jam 11 nggak 12. Partnernya siapa aja? Si A, si B, si C. Yang produksinya banyak di tempat-tempat lain dulu. Di sono kalau ngaret, gue nunggu jam 9, baru take jam 1, 3 jam. Pegel, akhirnya nggak jam 9 dia datang. Gue jadi seolah menurunkan, dia datangnya jam 10, jam setengah 11 aja deh, jadi nunggunya nggak terlalu lama. Kayak gue lebih berdamai sih terhadap, kita kan nggak bisa protes terlalu keras, malah dicoret, nggak diajak lagi. Tapi kalau orang dulu yang gue tahu adalah mereka memang concern sama yang namanya disiplin. Kan mungkin kita juga udah terbiasa sama siaran live, kan radio juga dulu, tapping jarang banget kan. Jarang. Jadi alatnya nggak ngedukung juga dulu. Alatnya juga nggak terlalu mendukung. Jadi kita harus live dan datang juga memang harus tepat waktu. Betul. Nggak ada tuh lewat jam siaran tuh nggak ada. Sekarang bisa direkam. Tinggalin. Absen dulu kita zaman kayak jeglok. Pakai Amano namanya. Bisa nitip. Bisa nitip di kantor. Sekarang kan mesti pakai handprint finger. Pakai mata retina ada tuh. Colok. Gitu jadi gitu. Tapi artinya ya mesti berdamai dengan kemajuan. Tapi lu tetap on time orangnya ya. Ya, insya Allah begitu adanya. Seperti kayak mau talk show hari ini sama Cing Abdel kan, apapun apabila buat ini, pasti saya dengan timnya Cing Abdel, mohon maaf nih saya agak telat dikit, 5-10 menit. Jadi nggak ada alasan tuh, telepon udah memudahkan. Jadi jangan sampai orang nunggu. Perihal nanti orang itu sembarangan sama kita, bodo amat. Yang penting, kalau gue gini, lu tahu siapa gue, kualitas gue kayak apa, sampai di sono ngaret telat, ya udah nggak apa-apa, siapa tahu anaknya lagi nangis, listriknya lagi mati, ada force major ya. Kalau gue juga orangnya ya udah memaklumin aja, nggak jadi masalah yang gimana. Tapi lu tahu ya, akan jadi omongan nih ke depan. Kan apa yang kita tanam kelak akan lo tuai. Betul. Dari dulu kalau denger kalau urusan sama Abdel, dulu sama almarhum Him Damsik ya. Itu kalau dia tuh kru TV nih, kalau kita mau syuting sama dia, Bang Ceper kalau bisa datang, siap, datang. Kenapa? Pak Damsik nanti, kalau dia disiplin tuh bang, enak kalau dia pasti tepat waktu. Kalian kru juga bisa cepat pulang, karena dia syutingnya orangnya on time gitu. Nah kayak gitu kita mesti tetap sih. Apalagi kalau kerja, kita suka urusan sama acara nih MC, klien kita ekspatriat, ada launching handphone, bolehnya datang dari Inggris atau dari India, itu kan mereka nggak, soal waktu gokil loh. Jadi kita anak sekarang mesti berdamai dengan kayak itunya deh bang. Karena sekarang tuh gue sering banyak lihat kalau di radio kita ada interview calon nih penyiar, sama waktu kurang aware ya, kurang peduli. Bukan kita orang tua, disiplin. Ya kita di agama juga, kalau kita nama Islam kan, kalau kita ajan segerakan sholat. Dilajar memang dari dulu, teman lingkungan keluarga mesti mendidik segala macam. Nah anak sekarang tuh sering gue ngejumpainnya kalau sama waktu sembarangan, dan kalau udah terlambat slow aja gitu, minta maaf kagak, ngabarin handphone juga kagak, pulsanya ada, kuotanya banyak, cuman jadi nggak ada, agak-agak responsibility-nya kurang. Padahal di situ kan lo ada teamwork, di mana di situ menunggu lu doang minta maaf, apalagi ada senior, nggak malu lu. Nah kalau saya itu ketanam banget, jadi bentuk respect saya sama kru yang lebih muda atau apalagi yang senior, ya lu hargain, datang tepat, masalah dia telat, ya udah urusan dia, penting lu aja dulu gitu. Sebisa mungkin. Sampai sekarang masih lo lakuin itu. Istri saya masih sering kena tuh kayak gitu. Kalau soal disiplin gitu, istri saya sering kena, saya yang sekarang tuh. Padahal istri saya udah disiplin. Dia nggak pernah telat? Pernah waktu gue punya anak dua kan. Dua kali telat. Dia telat bulan waktu itu. Kok temen-temenan nggak minta uang buat beli pembalut kan? Ya kan aku lagi isi mas. Oh ya alhamdulillah kan ngirit. 9 bulan nggak belanja pembalut. Pas 9 bulan gede banget bayarannya. Lahiran. Makanya beda nih, ada jokes beda cewek sama cowok gitu di karyawan. Kalau cowok karyawan telat 3 menit aja amanunya udah merah kan? Oh iya amanu betul. Udah merah. Tanda. Lah cewek telat 2 bulan malah dikasih cuti.
Malah enak jadi karyawan cewek. 2 strip ya? Iya, 2 strip. Iya, udah kasih cuti ya. Ya Begitulah. Ya. Lagi dong, nggak bisa dong. Per, oi, lo masuk ke dunia TV tahun berapa, Per? Kemarin muncul lagi tuh, saya nggak tahu timeline ya. Ada di TV Boy, nama satu program acara TPI, Televisi Pendidikan Indonesia, di mana hostnya tuh Gugun Gondrong, TV Boy. Nah, gue jadi pesertanya, lucu-lucuan. Kok ikutan aja yuk? Masih nongkrong, belum masuk TV. Itu tahun berapa ya? Gue, Iwel, Revidut. Iya, Revidut. Nah, itu dia itu. Yang menang gue. Padahal 3 orang saingan gue nih, ada 4 peserta. Yang menang kok gue. Dari situ karir melejit tiba-tiba. Itu ngapain tuh? Jadi kayak ada kuis, coba main drama, coba nyanyi, lucu-lucuan gitu. Gue paling dapat favorit pemirsa ketika itu. Jadi gue yang menang. Gugun, wah ini anak punya talenta kali. Udah diajak-ajak lagi terus sama Gugun, diajak ketemu Taufik Safalas, itu almarhum. Sampai sekarang mereka yang bukain jalan. Gue nggak nyangka. Gue dulu pengen jadi atlet dunia, Bang. Atlet apaan? Misalnya apa? Badminton. Gue dulu bulu tangkis lama. Main lo badminton emang? Main. Serius, bukan buat rekreasi? Kagak, Taufik Hidayat tahu itu. Ricky Subagia tahu beneran. Dulu klub gue ini anak gak bakat gitu. Kasarnya dulu mulai balai rakyat Bintaro, sekarang dulu zamannya ada Bimantara Tangkas, sekarang namanya Tangkas aja. Jaya Raya tuh udah lama, Kudus tuh udah lama. Ya. Jadi udah semi pro, kita udah masuk tingkat DKI. Kemudian pindah ke atletik. Lo klub mana dulu? Tangkas ada, Bimantara juga ya. Ada juga ada PB, ada Surya. Lu tahu pelatih salah satu ada Atik Johari. Iya, pemain dia. Atik mantan itu, dia ngelatih di Swiss juga Indonesia. Itu gue pernah dipegang doi. Jadi secara basicnya mungkin ada lah dikit-dikit. Itu badminton. Kemudian pindah ke Indonesia Muda, atletik. Maraton, gue pelari ya di DKI. IM itu banyak, dia punya bola. Ya, punya basket. Iya, punya atletik juga. Atletik juga. Dulu ngetop banget itu klub. Gua angkatan gue tuh barangnya di atas gue sih, satu senior gue. Kalau pernah dengar angkatan Encing Abdil mungkin tahu. Ali Sofyan Siregar, pelari maraton DKI. Subeno, Gatot Sudarsono. Kalau sekarang kan udah taunya Suryo Agung, itu sprinter. Lalu Muhammad Johri, itu sprinter. Saya dulu ada Mardi Lestari, sprinter. Purnomo Almarhum, sprinter. Saya menengah jauh, saya mulai maraton 42. Belum ada Car Free Day, belum ada CFD. Jadi kalau zaman 10K, Borobudur 10K, Bali 10K, itu pertama-tama kita udah berangkat saya. Jadi kalau sekarang ada yang hebat lari, gila sepeda, bagus ya gitu. Gue finish nih 10 kilo, gue finish nih maraton 42,192 km. Gue mah nggak salut. Nggak salut gimana ya, maksudnya gini, waktunya berapa? Lu lari 10 kilo juga finish, tapi misalnya finishnya 2 hari. Ada yang, wah kalau udah itu, tapi kalau kita main stopwatch ya, waktu, wah anjing 10 kilonya, 20 kilonya, kalau memang udah semi pro atau atlet biasanya tajam, itu yang kita banggain. Kalau buat lari memang buat kesehatan boleh, mau 200 kilo juga boleh, 60 kilo, tapi kalau memang itu di Senayan, 10 kilo, wah itu top. Tajam waktu lu, jadi memang udah atlet ya, buat PON, buat SEA Games kan gitu. Di masuk ke atletik Indonesia Muda. Apalagi olahraga? Yang profesional itu badminton secara profesional karena menekuni dengan klub sampai daerah seleksi segala macam, nasional. Atletik, lebihnya kalau basket main bola otodidak, hobi-hobi ya. Hobi-hobi aja. Tapi nggak nyangka dari bola misalnya, belum lama, gue nggak ada SSB-an om. Sekolah sepak bola. Iya benar, tahu aja lu. Dan juga STNK. Apa itu? Iya, surat tanda nomor kendaraan. Ya nggak ada hubungannya dong. Akhirnya bisa main sampai ke Korea, kita menang main di Korea, ada veteran dulu. Di Jepang saya main di ini bukan tim seleb ya. Bukan tim seleb, jadi gue dicabut aja tiba-tiba. Masuk apa, tim apa? Ada tim veteran bawa bendera Indonesia, misalnya benderanya umpama nih Mangga FC misalnya gitu, nama buah misalnya gitu. Ini isinya ada anak mantan PSMS Medan 3 orang, bekas PSM Makassar 1, Persebaya 2, di Jakarta ada 3, saya Gendut Doni. Gendut Doni misalnya. Tapi di bawah lo itu umur. Iya, tapi ada veteran kelompok umur di sana. Berangkatlah itu, menang kita juara 1 di sana. Itu mainnya benar-benar hajar-hajar serius. Tapi kategori misalnya 35 ke atas. 35 ke atas. Cabutannya banyak di paspor tuh, colong umur, badannya masih langsing-langsing, jadi Hidetoshi Nakata. Pernah ketemu dia. Kiyati Suksinamuang. Thailand. Nakata yang main di Italia. Perugia, Roma. Juga ada, karena kan istilahnya jokernya ada 2, misalnya 40 ke atas. Tapi yang 30 sampai 40-nya boleh 2 orang di dalam. Sisanya 40 ke atas. Jadi 11 orang itu komposisinya begitu Bang kalau di luar.
Main lah gitu, keplok, hajar 4 hari, syuting tinggal, kerjaan di Jakarta tinggal, lebih gedean syuting, hanya buat passion, berangkat main bola. Nah, paling pulang bengkak dikit, tapi juara dapat medali gitu. Bangga aja. Kebanggaan ada. Jiwa lo terisi, kantong lo terkomposi. Iya, terkomposi. Passion ya. Passion ya. Jadi memang ada hal-hal yang nggak bisa kita nilai sama uang ya. Kepuasannya beda. Lebih puas sama bini sih bang. Iya sih, tapi nggak tahu deh bini lo puas apa nggak? Puas juga sih. Oh, puas juga. Kan keramasnya bareng. Kan murim. Iya, boleh lah. Kan murim. Iya lah. Iya, mandi bareng boleh. Iya. Nah tadi itu yang masuk ke TV itu tahun 91-an. 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 Berarti nggak sengaja lah mungkin Tuhan bawa. Ya. Dan gue menganut sistem di TV itu sama di awal dijejelin sama seorang siapa namanya Gugun Gondrong, Masis, di radio juga sama. Nanti kelak kalau lo memang ada rezekinya ngetop gimana, punya prestasi lah. Dengan prestasi lah kalau lo ngetop bukan sensasi. Jadi lo masuk TV, lo dikenal publik atau public figure dengan prestasi bukan sensasi. Dan itu ketanam banget. Almarhum papa gue juga begitu, nyokap juga, kalau nyokap masih hidup, belum nyusul papa. Iya. Alhamdulillah, jadi menanamkan. Makanya kalau sekarang tuh gue sering agak teriak kalau kita ngajar di anak-anak Fakultas Komunikasi, Vkom, jurnalis. Kadang suka gue sisipkan ya, sebisa mungkin sih. Mungkin gue idealis kali apa, semi ya. Bokep. Bukan semi idealis pak. Oh, semi idealis. Bokep kan beda. Iya. Kan ini ero. Iya. Wah itu tulisan doang. Iya, Asia Carrera. Iya, itu BF tuh. Nah, kakek Sugiono. Wah, dia orang sekarang itu. Udah meninggal lagi. Udah meninggal ya. Tapi kalau baca Eni Hero nih, apa perannya misalnya Anita gitu ya? Iya. Anita lo sama Anita gue beda lo. Iniannya, imajinasinya. Iya, yang satu salon. Iya. Maksudnya kan karena bacaan kita jadi berimajinasi masing-masing, bentuknya kayak gimana. Pasti menggelinjang yang lo baca. Pasti lo hafalin halamannya ya? Iya. lipat. Iya. Nick Carter juga lo baca? Nick Carter. Iya. Ya artinya masa bandel, masa. Tapi iya. Tadi gue bilang, kalau ngetop dengan prestasi, gue sangat respect banget. Iya. Beda dengan sensasi dan settingan ya. Zaman sekarang tuh kayak gitu. Gue kurang gimana ya. Tapi orang kayak dulu misalnya. Mungkin yang lo selipin di sela-sela lo ngajar itu. Lo kalau mau ke mahasiswa lo apa tadi? Iya. Lo Kak gimana sih misalnya pengen jadi penyiar radio, pengen jadi MC top atau jadi TV? Boleh, selama Allah nggak ngasih maaf kalau lo nggak gagu, ya itu kan bisa dong ya gitu. Apapun bisa, cadel gue bisa, pendek apa lo nggak ganteng, lo usaha ikhtiar, lebih-lebihnya serahin sama Tuhan. Kan itu satu. Yang kedua, tetap ada tanggung jawab moral kalau gue bilang. Mau 1-2 orang lo akan punya fans nantinya. Jadi ketika lo berperilaku yang tidak bagus, tidak baik, lo nggak ada punya rasa tanggung jawab. Terlalu idealis kali gue. Sekarang kan banyak yang maaf nih gitu. Ada orang yang bolak-balik keluar masuk penjara, dikasih panggung. Ditungguin malah sama TV, sama radio. Jadi bukan nggak harus CPR atau Abdel lo ya. Masih banyak di luar sana orang yang berprestasi tapi tanpa, jadi kayak nggak ada hukum sosial bang. Jadi ada perilaku misalnya, maaf narkoba, misalnya, kemudian atau perzinahan, kegap, udah dibuktiin dengan hukum segala macam. Kemudian settingan. Tapi itu zamannya sekarang. Iya, karena orang pengen tahu. Iya, tapi kan ngasih panggung dan TV-nya memang ngasih duit, ngasih kerjaan. Hits lo sekarang. Tapi kalau gue runut lagi ke belakang, ini prestasinya apa ya orang? Ya itu, sensasi. Iya, bikin punya film, Piala Citra. Oke. Oh, ngeband, ada lagunya. Hits, oke. Ini apa ya kecuali settingan itu berantem hilang, kemudian sekarang muncul lagi. Wih, ngetop lo sekarang lo. Ya oke lo. Gitu loh maksud gue. Tapi respect gue nya kayaknya kan beda, kita respect sama Om Indro, Pak Di Indro. Lihat Om Abdel atau Tante Eyang Titik Puspa. Ya udah, Dewi Yul. Atau zaman sekarang mungkin terserah Rizky Febian, Tulus oke. Anmes Kamalek, artinya banyak kayak ini prestasi gitu, dan itu perlu layak di-appreciate, kasih panggung. Bukannya masyarakat kita yang memang kan ada supply ada demand, kadang-kadang malah kita menyediakan sesuatu karena demandnya ada. Itu dia. Mungkin masyarakat kita masih demandnya masih pengen tahu hal-hal yang itu, bang, sehingga disediain sama itu bang. Saya bingung kan, belajar sama Cing Abdel nih, saya bikin YouTube konten. Saya belum lama ada ngisi tentang anak Kemendikbud
Pak Nadiem Makarim dan pasukan tentang bullying, bahaya bullying dan lain sebagainya. Nggak ada kewajiban di saya, cuman saya terpanggil, gue ambil sekaligus, padahal gue cuma jadi pembicara dibayar pulang. Cuman gue bawa tim gue untuk ambil buat YouTube, bikin vlog karena masalah bullying ini kan PR bersama, seks bebas, narkoba, gue ambil. Udah jadi, seneng tuh dari pihak Kemendikbud, gue bantu posting di YouTube gue gitu. Itu mau seminggu 2 minggu ya ayah, itu yang nge-like, subscribe, viewers kecil banget bang. Tapi pas gue ngambil yang sensasi, elah tajir gue. Yang berita yang lagi hangat, entah itu masalah ada yang seks ketangkep istri laki orang yang lagi rame lah, dan gue bisa menghadirkan dia tamu apa segala macam. Itu rame banget YouTube gue. Pas yang masalah tentang bullying, padahal udah dikemasnya secara anak muda, dikemasnya udah kekinian, nggak yang kaku gimana dengan langsung KPAI, tapi kita imbangi dengan yang itu sepi peminat, artinya nggak cuma penonton di gue, tapi di tayangan TV yang sifatnya kayak begitu, ngapain tipis ya, ngapain sedikit ya, tapi pas gue ngambil ke sini banyak tuh duit kita tuh. Kan komunikasi memang bad news is a good news. Bad news itu good memang news. Udah fitrahnya kita tuh pengen lihat sesuatu yang jelek di orang supaya apa ya namanya ya, hasrat kita, kejelekan kita ya, kalau menurut gue ya, ngerasa kita nggak sendiri yang jadi manusia negatif. Tapi ada penurunan secara SDM nggak sih penonton jadi masyarakatnya kan gitu? Maksudnya? Ya, kok lu nontonnya nggak, walaupun beda-beda ya, secara quality ya. Kan ada penurunan, dulu nonton juga yang imbang dong. Kadang-kadang nggak harus cerdas cermat, nggak harus kick Andy yang inspiratif gitu kan itu. Hitam putih itu kan inspiratif itu. Tapi kok masyarakat kita nontonnya kayak begini ya? Mungkin karena memang ini Per ya. Sekarang masyarakat lebih leluasa untuk memilih berita yang pengen didengar karena channelnya juga udah lebih banyak, termasuk di YouTube. Menurut gue tuh fitrah dasar manusia itu akan senang ya melihat orang susah. Iya. Makanya kita diajarin tuh di agama lu harus punya empati, punya ini. Cuman karena hasrat kita tuh seneng lihat orang susah. Supaya kita ngerasa bahagia. Oh, gue masih lebih beruntung dari dia. Gitu. Bisa jadi. Lihat, ternyata gue nggak sendiri yang pakai narkoba, ada yang kegep. Gue pengen lihat. Ternyata kemunafikan tuh dihilangin ya. Iya. Mungkin fitrah dasar itu yang diolah sama industri, sehingga jadi banyak yang nonton. Gue suka bilang sama bini gue itu, gue sih pengen tahu umpama gitu, lo bisa jadi hits kok, bisa nge-hits kok tanpa misalnya, lo zaman kita SMA ya, lo kalau nggak ngerokok tuh kayaknya nggak mantep. Kalau nggak anak basket, anak cheerleader, kayaknya lo nggak cakep. Terus mesti betindik sampai 10 cowok nih, tato sampai 20. Baru kayak hits banget itu. Tapi di situ ada norma, ada adab, ada agama, ada orang tua kita yang udah teriak-teriak. Nah, gue selalu bilang gini, anak gue cowok lagi, gue selalu menekan gini, boleh lu ngapain aja ngetren, tapi bisa nggak sih tanpa umpama, agak melanggar mungkin kepatutan ya, yang hal-hal yang itu. Nah, itu yang gue tanamkan, makanya sampai detik ini umpama, maaf ini ya, masing-masing sih, gue nggak ada yang namanya tato-tato, gue nggak mau yang namanya tindik-tindik. Kalau misalnya zaman dulu dompet pakai rantai, inget ya? Gue beli aja rantai, gue gituin yang buat show doang. Oh, umpama pun kadang-kadang gue suka bandel gitu, pakai anting tempel. Kadang-kadang di baju baru tuh ada tulisan ML, gue copot ke tempel sini, jadi kayak kena kamera, cepet pakai anting keren. Itu udah kasih contoh yang nggak bagus sebenarnya, tapi artinya pas gue buka, tapi kan gue nggak bolong nih. Tapi gimana caranya lu ngetren, lu ngehits, tapi tanpa nabrak hal-hal tadi, norma, etika, adab, agama. Ya sinkronkan lah gitu maksud gue. Iya. Cuman kan begini, kadang-kadang ada masa-masa anak-anak muda itu ngerasa keren kalau bisa ngedobrak atau ngelanggar aturan. Malah keren ya? Malah keren. Ada masa-masanya juga, masa-masanya gitu. Kalau enggak, yang hidup lo flat banget. Hidup flat banget. Kita tuh bisa mikir sekarang anak kecil, anak sekolah, bolos sekolah buat apa ya? Dulu kita kan juga suka cabut. Buat apa sebenarnya? Cuman pengen buktiin aja. Nah, eksistensi ya. Iya, pengen buktiin bahwa gue bisa ngelanggar aturan. Padahal gunanya apa? Iya benar. Lo keluar juga nggak ngapa-ngapain, nggak ada sesuatu yang lo ketawa kita kadang lucu. Bisa gitu. Iya, padahal dulu kita melakukan tuh. Dengan alasan cuma gue pengen ngelanggar aturan supaya gue bisa diterima oleh orang keren. Keren. Mak gue dulu ketua POMG. Apa tuh?
Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Yes. Kayak komite. Sekarang komite sekolah, kan. Iya. Berarti lu kalau ketua PMG di SMA, guanya bolos bang. Iya. Kan dipanggil ke orang BP. Iya. BP apa? Bimbingan penyuluhan. Iya. Kalau BK? Bimbingan karir. PIL. Nah, dipanggil, akhirnya gue dihukum juga sama nyokap gue. Tapi artinya, ya kadang-kadang memang pengen anak muda kali ya. Iya. Pengen cabut, pengen bolos. Pengen bolos. Tawuran. Iya. Nggak ada sesuatu juga yang penting-penting banget harus dikerjakan dengan bolos itu. Iya benar. Cuman pengen aktualisasi diri anak-anak muda. Iya benar. Gitu. Maksudnya jadi kita sebagai orang tua juga mesti bijak. Harus bijak. Betul. Memang ada masa-masa gejolak anak muda ini yang harus kita pahamin. Iya. Lo kalau waktu kita bolos terus dikasih tahu sama orang tua jangan bolos, kagak bakal kita dengerin. Iya. Orang saat itu bolos adalah sesuatu yang tren. Bener. Pakai baju sekolah tuh SMA gue di setrika ada gambar Iwan Fals, ingat gak di penjara? Iya. Griffon. Iya. Yang pakai di air setrika. Iya. Di kolet gitu. Jualan di pinggir jalan itu. Lu berarti lulusan SMA zaman masuk perguruan tinggi masih Sipen Maru, UMPTN? UMPTN gue. Lu UMPTN ya? Iya. Iya sama gue berarti ujian masuk perguruan tinggi. Terakhir Sipen Maru tahun gue ganti UMPTN. Eptanas masih? Eptanas masih ada. Eptanas. Iya, ada Eptanas. Masuk UI loh anak IPA ini. Gue masuk UI waktu itu, tapi kan emang lagi nggak dikunci bang. Oh, lo buka ya? Iya, satpam yang ngeliat, keluar. Iya. Gue keluar lagi di dek. Emang sering digituin kalau di UI sih. Akhirnya masuk Mustopo, gue ekonomi. Kenapa? Karena waktu itu gue masih di Platda DKI, lari kan Mustopo ngelekir dekat Senayan. Iya. Belum ada Plaza Senayan, belum ada Sensi. Iya. Zaman Soeharto tumbang, Orde Baru. Itu 92, 96, 97. Pas gue wisuda, itu ganti Orde Baru. Iya. Binus juga masih parkiran dulu. Masih parkiran. Cewek gue dulu Mustopo, FKG. Pinter nyari yang cantik. Kan gue pinter nyari cewek, cuman cewek bego nyari cewek. Sama sih. Kalau gue jauhan. FKG-nya UI. Salemba. Iya. Lu tahu nanti gue ceritain. Kayaknya lu bakal tahu. Bener lu kan bakal tahu. Enggak. Lu akan tahu orang tuanya. Hah? Lu akan tahu orang tuanya itu siapa? Orang tuanya dia? Sempet belum lama juga tahu lah kaitannya. Agak sedikit tremor juga dikit. Tapi dokter ahli, dia dokter otomotif aja. Lu tahu deh, ntar gue ceritain deh. Masa lalu. Ya. Sekarang kita udah jadi bapak-bapak dan ngelihat situasi anak muda sekarang. Memang kita nggak bisa pindahin apa yang kita dapat waktu zaman muda kan kita lulus SMA udah siaran. Iya. Udah siaran, udah bisa dapat duit, udah bisa berkreasi. Iya, bener. Nggak semua anak muda sekarang punya kesempatan kayak lo. Iya. Capek loh kalau kita pengen ngarep, dulu gue udah bisa gini loh. Iya, betul. Sekarang lo ngapain? Gue dulu udah bisa siaran. Nggak bisa nyamain. Nggak bisa nyamain. Betul. Umuran kita mah dia amit-amit ya. Udah persiapan banyak bener-bener aja, tinggal mati udah. Ya lo duluan lah. Jangan gue. Kalau abjad kan dari tua dulu deh. Gue dulu pengen banget siaran sama dia loh sebenarnya di radio betulan yang belum ketemu sama Doi doang. Iya. SK kan banyak, Ulfa udah pernah, Coki pernah ketemu gue Coki. Temannya Rafiq. Dia bahasa jadi guru sejarah sekarang. Iya, pernah ketemu sama dia belum pernah malah di sini di channelnya. Iya. Rafiq malah jadi bos di MRA ya. Iya. Kan lu tuh mesti masuk. Iya. Karena Rafiq yang kayaknya bos gue itu banyak sekarang yang jokesnya tuh memang yang mesti smart. Iya. Dan lu mumpuni orang-orang mungkin kayak kita ini agak karena mungkin sekolah. Iya. Sekolah dan kritisnya dengan lingkungan juga dapat. Kita masih era baca. Iya. Kalau untuk nyari sesuatu itu harus baca. Kalau sekarang bisa denger. Tinggal dunia dalam genggaman. Iya. Cek dapat semua. Kalau dulu harus dibaca supaya tahu. Di MRA ada radio orang tua nggak sih? Mungkin radio itu ada. Berapa? Gak tahu gue berapa. Berapa ada? Itu Stanley Agustafis itu suka siaran waktu itu. Maksud gue gak tahu berapa dia. 6 apa 7? Namanya berapa, Pak? Berapa FM. Iya. Cuman memang banyak ya. Abdelnya lama udah jadi host juga di TV segala macam. Gue percaya radio itu kawah candra di muka. Iya. Gue beda banget. Bukan menggampangkan yang tidak dari radio ya. Rata-rata kan banyak penyiar TV itu dari radio berangkatnya. Bandung, Jakarta banyak. Kematangannya, intelektualnya, knowledge-nya itu beda banget. Artikulasinya, improvisasinya secukupnya kah. Kemudian jadi penyiar TV, kalau dari radio itu jelas banget jauh lebih
lebih mumpuni kalau gue lihat dibanding orang yang ujuk-ujuk maaf nih, walaupun ada juga yang bagus. Ujuk-ujuk dari model naik, Aji Mumpung, ini oke naik gitu. Bisa, tapi nggak banyak. Tapi yang latar belakang dari radio itu memang punya keluasan yang lebih menurut gue. Iya, iya. Radio memang bikin basic komunikasi yang paling bagus. Yes. Karena kita betapa sulitnya dulu, apalagi kita nggak tahu yang dengerin kita siapa. Betul. Ada yang dengerin atau enggak. Bener. Tapi kita harus ngebangun suasana bahwa kita lagi ngobrol sama orang itu. Iya, 4 jam di studio sendiri di tembok. Dulu juga nggak ada interaksi. Iya. Sekarang udah bisa pakai WA segala macam. Iya, Tahu bahwa iya. kita lagi ngomong ini ada yang ngerespon. Iya. Kalau dulu kan enggak. Betul. Mungkin itu yang bisa ngebangun kawah Chandra di muka. Iya. Tapi tahu nggak? Gua ngeliat sekarang radio itu juga udah didobrak nih sama kedatangan stand up comedy. Iya. Nggak tahu dari mana tuh siaran pagi aja. Iya, betul. Ini maaf yang kesindir ya. Enggak, iya. Bukan saya ngomong di Abdul nih. Emang ya, gue sering bilang juga sama anak stand up. Kalau yang mumpuni oke deh. Iya, itu gue selalu bilang, lu tuh ngedobrak sesuatu budaya, pakem-pakem yang udah ada. Tapi nggak apa-apa, lu juga ngedobrak. Iya. R. Kalau memang mumpuni gue bilang dari kayak model, jadi presenter. Ada yang bisa, banyak yang itu kan hebat itu bisa bersaing, tapi ada yang jadi kayak seolah merusak, cuman ujuk-ujuk gini, terus dengan bahasa yang sembarangan segala macam. Terus kalau kita ada ngasih kuliah, Kak Riko, Pak itu kalau ada gini, waduh, enggak, gue kan mesti menutupi dengan wise ya bijak. Radio tuh nggak gitu bro, gitu. Karena 1-2 oknum ini jadi kesannya digeneralisir karena memang kematangannya belum cukup. Tapi stand up comedy bagus-bagus sekarang. Iya. Banyak loh, stand up comedy itu emang mendobrak tatanan yang udah ada. Maksudnya kita berapa lama sih siaran di radio baru bisa siaran pagi? Ya, prime time-nya. Prime time-nya atau ya. Siaran sore atau siaran malam. Bersaing ya. Ini anak stand up comedy ucuk-ucuk masuk di siaran pagi. Ya. Udah ngedobrak budaya yang ada. Iya. Sama juga mau jadi presenter di TV. Stand up comedy bisa tahu jadi. Iya. Cuman ada sesuatu yang menurut gue ya, gue cermati orang dari komika. Gue beberapa kali juga ada MC offer sama orang komika nih. Alumni komika atau di radio, ada yang bisa, banyak yang nggak juga. Contoh, mereka ini kan konsepnya biasa, gue nggak tahu, Cing Abdel ini kan jadi juri sering banget, karena gue juga pernah nyoba stand up comedy, gue ada masih belajar juga sih. Mereka tuh konsepnya banyak kan apalan kan, membuat cerita dulu, skrip, terlepas itu pengalaman pribadi, jadi runutannya ya. Jadi nah ketika kita off air ada satu acara MC misalnya, atau di TV radio, itu kan saling saut menyaut. Ketika kita ganggu dikit, distrik kita bercanda apalagi itu ambiar tuh. Iya benar. Buyar, mereka mesti. Jadi mereka nggak bisa melawak, bisa ngelucu dengan yang apa adanya, itu sulit. Iya. Itu gue masih cukup pede untuk, bukannya sombong, masih cukup pede untuk ngelawan dia. Kalau kita apalan, apalagi gue bikin naskah dulu cerita. Contoh, zaman dulu misal, nih ceper. Gue pernah di suatu tes waktu di radio atau TV. Ini ada gambar misalnya ondel-ondel misalnya, nih tuh. Coba waktu lu 1 menit. Lo bisa bikin jokes apa dengan ada ini, opening, isi, closing di sebuah radio. Set, gimana caranya bercandain, tapi nggak sara, nggak pornografi, nggak yang sensitif, tapi lucu. Nah, atau kita pas nge-MC di sebuah panggung, kan ya Del, kita lihat, ada spanduk tulisannya selamat datang, serah terima jabatan nih. Atau ada tiang, ada pemadam kebakaran, Yamato. Wah, jadi ketika kita bercanda, ngejokes, nggak menyinggung, nggak sara, nggak pornografi, memanfaatkan spontanitas yang ada. Nah, gue sering ketemu orang komika yang kayak gitu kurang. Ya memang karena memang kebiasa apalan. Iya, memang berangkatnya tuh beda-beda. Ada orang komika yang bisa seperti itu karena bakatnya ada. Nah, karena itu bakatnya bagus. ada. Karena bakatnya ada. Ada komika yang memang bakatnya itu memang harus dilatih. Iya, gitu. Belum keluar ya. Belum keluar, harus dilatih sesuatu. Kayak ini aja, pemusik juga genrenya beda-beda. Betul. Termasuk komedian juga genrenya beda-beda. Iya benar. Penyanyi pop yang bagus banget belum tentu bisa cengkok dangdut. Iya benar. Pun sebaliknya. Ataupun sebaliknya. Sama lah, komika yang lucu di pertunjukan stand up-nya belum tentu lucu juga di radio, di lawak sketsa gitu. Betul. Ya, tapi paling enggak itu kita juga harus terbuka sama hal-hal baru yang ngedobrak kenyamanan kita. Benar, zona nyaman ya. Zona nyaman kita yang didobrak sama mereka. Setuju karena banget. lu juga termasuk orang yang ngedobrak zona nyaman orang-orang. Dulu. Mungkin waktu itu nih ada yang barengan lo, suaranya bagus, ininya bagus. Anjrit, kenapa ceper? Kenapa ceper? Iya.
pun sekarang jadi kita masih memang berdamai dengan junior, dengan aneka ragam variannya sekarang. Ya udah kita berkolaborasi. Benar. Gitu yang kita lakuin. Zamannya udah bukan kompetisi lagi sekarang katanya, zamannya udah kolaborasi. Ya sama kayak partai dong bang. Iya. Kemarin berantem gitu. Berantem saingan sekarang malah jadi satu kabinet. Iya benar, udah kolaborasi ya. Dengan presiden kan makanya masyarakat yang berantem rugi. Harusnya waktu itu kita pemilu milih kabinet aja ya, bukan milih presiden. Iya dong. Jadi nggak ribet ya. Iya, masyarakat masih cerdas. Sampai sekarang takutnya masih ada yang ribut karena pilihan berbeda. Sementara yang dipilihnya aja sekarang udah salaman, udah satu kabinet. Iya. Bahkan udah ada wacana mau bikin 3 periode. Jokowi presiden, Prabowo wakilnya. Nah, iya kan? Makanya kacau. yang masih ribut, yuk kita berdamai gitu. Kacau. Lu sama gue sama, lu satu tim lu sebenarnya. Dukungnya siapa gitu sama. Iya. Enggak, kalau emang ada itu mengkhianati undang-undang. Iya, ngapain 3 periode? 3 periode, maksudnya kalau lu mau bikin itu, iya lu gerilya aja ke undang-undang dulu ganti. Makanya itu kalau ini agak melebar dari dulu. Lu pasti pernah ditawarkan juga partai politik. Iya. Gabung sebagai vote getter apa. Iya. Saya dari zaman Pak Harto, partai masih 3. Apa aja dulu? PPP, PDI, Golkar. Yes. Dari zaman 3. Ada partai cuma 2. 3. Golkar sama bukan Golkar. Ya bukan Golkar. P3 sama PDI. Belum ada PDIP. Ini 3 segala macam. Bujukan dari dulu sampai detik kemarin pemilu ada aja partai yang mau ngelamar. Tapi sejauh ini saya masih konsisten dengan menjawab gini. Saya ya maaf Pak, Bu, sejauh ini belum berminat. Belum takutnya gue sosok minat. Gue jilat ludah kan, nggak enak gitu. Karena gue takutnya agak idealis yang gimana ya, kadang-kadang kan komprominya kuat deh di situ. Iya, lo harus masuk ke dunia itu memang harus punya rasa kompromi, ruang kompromi yang gede. Iya. Kadang-kadang grogotin nilai-nilai dasar kita, betul. Prinsip kita. Nginjek pala teman juga loh. Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang nginjek pala teman buat kita naik. Nah kayak gitu-gitu gue nggak bisa tuh bang. Pundak lah paling kagak masih bisa diinjak ya. Mata lah diinjak. Enggak, tapi ya banyak partai mungkin banyak pilihan. Iya. Berdamai lah itu. Iya, itu memang udah ada porsinya masing-masing. Ada orang yang tidak bisa menerima kehidupan yang seperti itu. Ada orang yang menikmati hidup di politik. Passionnya. Orang politik lu suruh siaran radio juga belum tentu mau. Iya, sedangkan lu akan lo caplok pasti. Iya. Karena beda. Mungkin tahun depan mau kali Del. Jadi lo, saya gubernur DKI, gue wakil gubernurnya. Gue udah ditawarin sih gubernur Jakarta. Wow. Jakarta Fair tapi sekarang juga udah nggak ada Jakarta Fair-nya. Berarti ketua DPRD Ibu Tati Murdaya. Jakarta Fair. G-Expo ya? Iya, G-Expo. G-Expo. Iya. Dia kaya banget ternyata ya. Begitu gue lihat orang terkaya Indonesia, Bu Tati ada salah satunya. Kan keluarga Pak Murdaya Po ya. Iya. Ya termasuk orang yang sukses. Walubi. Iya, Walubi. Orang dulu mah tahu nih. Coba gue tes nih ya. Anak zaman sekarang, gue nggak tahu. Pak Harmoko. Menteri Penerangan. Gokil. Abdul Ghafur. Menteri Olahraga. Menpora. Ali Alatas. Ali Alatas luar negeri. Nah, ini sejarah soal visi, makanya otaknya sama sih. Gue suka banget apa gitu di luar negeri. Tanya, Mokhtar Kesumatmaja. Luar negeri juga. Dia profesor itu. Iya, prof. Guru gue juga. Fuad Hasan. Fuad Menteri Pendidikan. Ngerokok dan main biola. Iya, bapak gila lo apa lo? Lu kalau tanya ke gue sama jawaban gitu. Gue coba tanya. Nugroho Noto Susanto. Menteri Pendidikan. Dia yang bikin Nugroho Noto Susanto itu yang bikin Daud Yusuf yang bikin 1,5 tahun. Yes, kita betul. Sekolah. LB Murdani terkenal. LB Murdani Menteri Pertahanan, Panglima juga. Sudomo Menkomtip. Yes, SDSB. SDSB main Porkas. Memang beda, tapi Porkas. panjangan betul. Sumbangan Dana Sosial Berhadiah. Yes, betul. Gila, jangan tahu semua. Gokil. Ini UI top. UI jebolannya di sini. Pokoknya ya zaman dulu itu kita memang sampai sekarang ya Del. Iya. Kita juga tahu kok jumlah Covid sekarang di Jakarta berapa. Iya. Itulah tuntutan kami. Dan terus mengasah, nggak cuma bikin settingan, ngeprank sampah. Bukan dalam artinya bukan mengatakan kami ini berbobot, tapi sedikit-sedikitnya adalah punya arti lah. Pusing juga ya. Tapi kalau main sama lu terus tua terus nih tambah-tambah juga. Ya. Tapi emang enak. Punya mau udah gagal ngomong budaya sih lu. Nggak punya teman ngobrol yang bisa nyeret kita ke masa lalu. Kadang kan kita masa lalu itu kita tengok sekali-sekali. Yes.
jangan tinggalin masa lalu, tapi jangan ninggalin masa lalu juga. Iya. Tahu Lim Silyong dong? Tahu dong. Itu Lim Silyong itu kan Indo, semua Indo. Iya. Tanya dulu nih jokesnya nih. Turunan. Indo semen punya apa? Punya OE. Iya. Indo mobil ya punya OE. Iya. Kalau Indonesia, OE Kongsi sama Harto. Zaman dulu itu. Materi jokes zaman dulu itu. Iya. Angkatannya. Ferry Sonoville. Ferry Sonoville Gue itu. boleh lebih tua lagi nih. Olahragawan itu. Apa? Cabangnya. Bulu tangkis dong. Yes, betul. Bulu tangkis jadi pelatih dia. Ketua juga pernah ada asosiasi apa tuh? PBSI. Rumah, ya perumahan. Ray. Yes. Real Estate Indonesia. Betul. Ikang Fauzi pernah. Iya, itu zaman now. Iya. Real Estate ketua Ray-nya salah satu Ferry Sonoville. Iya. Gila, kalau Rudi Hartono udah kesini, Lim Swee King udah kesini. Udah kesini. Elias Pikal. Juara pertama tinju. Ngalahin siapa? Ngalahin Judo Chun. Dari Thailand. Korea. Elinya kalah sama siapa? Eli kalah sama Negara yang tadi lo sebut. iya Thailand. Yes. Namanya siapa yang mukul Elias Pikal? Gila loh dia. Politik, budaya, sosial, musik. Iya. Yang gua tahu Eli jadi satpam di diskotik akhirnya. Iya, itu kan bininya dokter gigi. Iya. Mustopo. Iya, Mustopo. Bininya, Iya. Siapa yang ngalahin Elias Pikal dari Thailand? Ronde keberapa? Taruh dong namanya aja. Nama depannya. KH sih sebenarnya. Gue bantuin dia udah. Kausai Galaksi. Ronde keberapa dipukul KO Elias Pikal? Kagak apa gitu. Gila lah, iya. Ronde ke-14 KO. Iya. Sampai Elias Pikal. Kita tahu itu karena dulu juga sumber berita tuh jarang satu. Iya. Kalau nggak koran Sinar Harapan, Iya. Sore, pagi Kompas. Mas Sopakwa. Komentator bola itu. Iya. Sekarang TV. TVRI dong. Iya. Sebelumnya ada tuh yang tua. Sambas. Yes. Gila. Hasan Asari Oramahi. Hasan Asari Pembaca dunia dalam berita. Iya, maksudnya zaman sekarang boleh tahu Najwa Shihab, boleh. Iya dong. Iya dong. Kan zaman Harus now tahu gitu, dong. harus tahu. Iya. Vivi Alidayaya atau siapa Putri Viola, boleh. Tapi yang lama juga itu sejarah. Iya. Anita Rahman tuh paling Anita Rahman TVRI, Pak. Iya. Gini maksudnya di sini adalah gengs. Sandrina Lakiano. Itu ada Sandrina tuh. Iya, Metro TV dia. Dia Metro TV. Hits banget. Iya. Awal-awal Metro TV. Metro TV. Iya, betul. Tahu dia. ada WTC itu. jatuh. Iya. Breaking news, belum ada TV One. Iya. 11 Kita itu. begadang di situ, Pak. Iya. Sandrina Lakiano itu termasuk apa ya, anchor yang oke lah gitu. Iya. Tapi ada kesalahan satu dalam hidupnya Iya. kayaknya. Iya. Apa itu, Pak? Milih suami. Enggak. Tapi itu perjalanan hidup ya. Iya. Lo tidak akan ada di posisi sekarang kalau lo nggak melalui itu. Tidak ada sesuatu yang besar kalau nggak dimulai dari yang kecil. Iya. Tanya Mak Erot kalau nggak percaya. Ya dong, semua kan Tapi gue proses. nggak terlalu seneng sama Maero. Kenapa dia? Karena dia selalu ngegede-gedein masalah kecil. Mancing ya dia. Itulah radio ya. Balik-balikin lagi. Iya. Lu tes gue jangan jauh-jauh deh. Dia pengetahuan umumnya jago loh dia. Iya. Gua sekarang yang ngetes ya. Gua sekarang ya. Jangan kelihatan bego di dia, susah-susah. Ya, dia dulu kalau ada di buku HPU nih, Himpunan Pengetahuan Umum. Kalau gue baca buku pintar. Iya. Iwan Gayo. Iya. Anak itu mesti tahu. Iya. Maksud gue gini, nggak perlu kita jadi tua untuk mengenal seorang Denles. Iya. Benar. Lu nggak usah sehidup seumuran Pak Kesang Bengawan Solo. Gesang. Iya. Pencipta kan beda dia Denles, Ki Hajar Dewantoro. Tapi emang salah kalau kita mengetahui seorang Ki Hajar Dewantoro. Nggak perlu tua. Tua banget sih Abdel, taunya umuran situ. Ini sejarah bro. Gitu. Sekarang gue tanya lo nih. Yang hits zaman dulu nih. Puas semua. Pembunuhan Dice. Yes, melibatkan konon. Iya. Anak penguasa. Iya. Dice bukan Matulapel, Dice. Ya Pragawati dia. Iya. Kasusnya hilang peti es. Iya. Betul. Oh gila. Dice Pragawati. Iya, Pragawati. Yes. Ya. Melibatkan konon katanya. Iya. Ari Hanggara. Itu anak yang disiksa meninggal sama Ibu Tiri ya. Iya. Ari Hanggara. Ari Hanggara. Ari Hanggara. Iya. Katanya Junet, inget gak film? Ada Junet. Ada. Apa itu? Gue lupa tapi gue ingat nama itu Junet. Cegrel. Iya. Tragedi. Bintaro. Yes. Kereta api. Album minggu ini apa? TVRI.
kumpulan lagu itu album minggu ini, angkatannya mungkin Kamera Raja masih ada, Selecta Pop, Aneka Karya Safari, Edisut. Iya. Gila ya. Siapa dia? Oh siapa dia? Kuis itu pembawa acaranya. Bolehkah aku berdiri? Om Kusman atau Kris Biantoro atau Kusendratmo ya? Itu. Siapa dia? Om Kusman ya? Om Kusman. Om Kusman, betul. Siapa dia? Iya. Berpacu dalam melodi Kusendratmo. Berpacu dalam Anita Sumadi kan? Iya. Penciptanya. Iya. Yes. Gila. Pasti bisa. UI lawan Mustopo. Waduh. yang Fisip ekonomi. Yang cukup fenomenal. Dicil ditanyain lo, Dicil. Pakto 88. Pakto. Nah, lo harus ekonomi harus tahu. Pakto 88. Sebuah kebijakan ekonomi. Yes, 88 gue tahu tuh Pakto 88. Pakto. Ya. Singkatannya. Aduh, Pakto 88 yang gue tahu salap kulit sama sama restoran seafood 88. Salap kulit. Aduh, Pakto 88 tuh tahu. Zaman Pak Harto kan, tanda tangan kan? Iya. Kebijakan ekonomi luar. Paket Oktober 88. Paket Oktober 88. Iya benar-benar itu Pakto. Karena itu dia ada 88. Ambil keputusan itu. Iya. Apalagi gila ini berbalas pantun ini. Umar Wirahadi Kusuma. Wakil Presiden Republik Indonesia. Iya benar. Pasangannya Pak Harto ya. Iya. Sudarmono. Bekas bos gue di Radio Mustang. Itu wapres juga dari Golkar, Pak Sudarmono. Iya. Kan anaknya salah satu Bu Yanti Sudarmono, bos gue di Mustang. Oke. Nah, ini ya kalau orang dulu jawabnya beda, kalau orang sekarang pasti jawabnya beda. Apa itu? Sultan Hamengkubuwono IX. Apa dia siapa? Ya Raja Jogja yang juga gubernur Yogyakarta selain Paku Alam dulu. Iya. Iya itu. Sultan Apalagi? Sultan Hamengkubuwono IX. Nama jalan di dekat Bukan dong. Wakil Presiden pernah. Oh iya, Riz. Enggak wakil Presiden Pak Harto. Bukan Republik Serikat ya? Iya benar. Pak Harto. Dulu gua kenalnya sebagai wakil presiden bukan sebagai raja. Iya, bisa dua persepsi. Iya benar. Iya. Apalagi nih, Johnny Indo. Waduh, dia berenang dari Cilacap tuh. Berenang dari Nusa Kambangan ke Cilacap. Anton Medan, preman Medan yang buka pesantren di sini. Iya, jadi mubalik. Oh gila, tahu juga mubalik. Iya. Kusni Kasdut. Pencuri juga tuh. Iya. Pencuri yang terkenal ditangkap penjara, kemudian ditembak mati. Kusni Kasdut. Gila. Jangan makin tua dong, lu lebih tua dari gue nih. Edi Tansil. Tahu pembawa yang Sudomo kasih kata BLC. Berapa triliun? Aduh, 1,3 triliun. Benar, 1,3 triliun. Iya, ini tepat loh, gue masih angkanya loh. Dan sekarang Edi Tansilnya hilang. Iya. Nggak tahu kemana. Iya. Edi Tansil. Iya. Ejakulasi dini tanpa hasil. Iya. 1,3 triliun ya. Tahun itu. Gila. Sekarang aja udah ini. Iya, tahun itu 1,3 triliun saat dolar kita masih 2.500. Betul, dia udah makan 1,3. 1,3 triliun, gokil. Gokil banget. Orang gue pernah hitung kalau itu dibeliin mobil, berderet sampai Cirebon. Dideretin tuh mobil sampai Cirebon panjangnya. Karena dolar masih 2.000. Iya, masih 2.000. Tahu anak sekarang tahu Edi Tansil tidak? Sampai sekarang kita nggak tahu kemana ya gitu, Edi Tansil. Cun Johan Wahyudi. Pemain ganda bulu tangkis. Iya. Iya kan? Christian Ade Chandra. Bulu tangkis juga? Iya. Christian Hadinata kali? Iya. Ade Chandra beda? Itu ganda? Ya iya, makanya. Ii Sumirat. Bulu tangkis juga? Iya. Siapa pasangan dari Ferawati Fajrin? Ganda putri. Ali. No, itu tunggal putri. Ferawati Fajrin. Sarwenda? No, bukan. Tunggal putri. Sarwenda ada pemain ini. Enggak, bininya Ruben juga ada. Sarwenda pemain juga Tapi ada. Tapi tunggal. Ini pasangannya ganda. Dulu julukannya Mini Maxi. Ferawati Fajrin dan Minarni. Salah. Ayo. Ferawati Fajrin dan Ferawati yang paling gedenya. Yes, itu Maxinya, mininya. Fetty Vera. Siapa? Yanti Kusmiati. Yang kecilnya. Iya. Itu double putri Indonesia yang juara dunia dulu. Iya. Kalau pasangan Alan, Susi Susanti. Iya. Olimpiade berapa? Di mana, sorry? Tahunnya? 92. Yes, di Barcelona. Yes, emas pertama. Yang langsung nyanyiin pencipta pertama lagu Barcelona. Oh, Faris RM. Yes, cinta kita tahu. Faris RM. Donald Pandiangan.
Panahan. Yoi. Mas punya Yoi. 3 anak murid. Yoi. Nur Fitriana Saiman, Ya. Lilis siapa itu satu Ya. lagi? Satu lagi Sarwenda. Trio Sri Kandi itu Trio Sri Kandi. yang dapat perak. Asian Games. Seoul. Seoul. Olimpiade. Olimpiade. Seoul. Gila kan filmnya juga ada yang panjangan siapa yang dimainin sama Reza Radian? Iya. BCL, Chelsea Islan, Tara Basso. Iya, Ada iya. film itu Iya. sekarang. Nah ini lo tahu nggak nih? Gila. Anton Suseno. Kapolri. Bukan Itu dong. Anton Sujaro. Anton Sujaro itu. Iya, Anton Suseno. Itu Bu, mantan- olahraga ini olahraga. Anton Atlet Olimpiade juga. tenis meja. Pingpong. Pingpong. Iya bener. kan? Atlet pingpong Olimpiade dia. Mandagi. Bersaudara Mandagi. Mandagi bersaudara. Itu atlet cabang apa yang Indonesia terkenal? Iya, iya terkenal juga itu Mandagi Ayo. bersaudara. Ada yang meninggal karena accident-nya. Mandagi. Nggak tahu gue tuh. Dari Sulawesi Utara Manado. Terjun payung. Terjun payung. Oh, iya, iya. Mandagi. Mandagi. Indonesia. Gila tau dia. Iya, iya, iya. Eli Kasim. Seniman Sumatera Barat. Tantenya Meli Zamri. Iya. Itu Meli Zamri. Ayo Mang. Iya. Itu Eli Kasim. Padang banget Sumatera Barat. Iya, iya, iya. Iya, sama kayak apa lagunya Erni Johan. Gang Kelinci. Teluk Bayur. Yes. Nantikanlah aku di Teluk Bayur. Itu. Kalau ngomongin Tulus ya, maaf almarhum Glenn Fredly, zaman now banget udah gampang banget karena keseharian. Kita kan keseharian Tulus, lo Anmes Kamaleng, sebutin itu keseharian Anji, keseharian banget. Tapi kalau ini kan sejarah loh. Iya. Apalagi nama lain dari Does Dekker. Does Multatuli. Iya. Iya. Yang ini gue nanya, gue nggak tahu ini. Di Banten dia. Siapa nama lain dari Patimura? Nama lengkap Pangeran Patimura, Nah, pahlawan. gue nggak tahu kalau gitu dah. Thomas Matulesi. Lo tau emang? Thomas Matulesi. Matulesi. Itu Patimura. Tuh. Iya, iya, iya. Gitu. Iya lagi ngomongin Sejarah sejarah zaman dulu kehidupan. Kalau Menara Eiffel, apa New York Liberty udah biasa. Iya, iya, iya. Kayak nanya dia pasti gampang banget. Menara Pisa di negara mana? Negara Italia. Terlalu mudah makanya. Liberty Amerika. Negara yang terkenal dengan Menara Eiffel. Ya Prancis di kota Paris. Negara yang terkenal dengan Menara Pisa. Negaranya. Italia. Negara yang terkenal dengan bunganya. Belanda. Bukan. Brazil. Bukan. Indonesia. Bukan. Bunga. BCL. Bukan. Bunga. Bukan. Nggak tahu siapa. Negara berkembang. Negara berkembang. OPEC. Organization of Petroleum Exporter Country. Eksportir countries. Presidennya Pak Subroto. Iya, dari Sekjen tadi. Iya. Menteri Pertanian Pak Subroto. Pak Subroto dulu Menteri Perminyakan kita. Betul. Anda tahu Bustanil Arifin? Tahu dong, dia kan familinya Buktin. Iya, siapa itu menterinya? Dia menteri Menjabat apa waktu itu? Bustanil Arifin. Permainan Ketang Lekir Selatan. Menteri Perindustrian kalau nggak salah ya. Itu Hartarto kali. Kabulok. Kabulok benar. Kok Kabulok, Bustanil kepala Arifin. Badan Urusan Logistik. Yang sekarang Bulognya dipegang saat ini tuh. Buas. Panjangan dari Budi Waseso. Budi Waseso. Zaman now. Artinya hebat kan? Dulu ayo, sekarang heeh. Tuh. Ya dong? Iya, iya. Ibnu Sutowo. Wah, Pertamina dong. Ibnu Sutowo. Itu Apalagi? berkuasa itu. Berkuasa ya? Penguasa yang di luar pemerintahan. Iya, iya, iya. Pak Ibnu Sutowo. Hashim Musyadi. Agak now. Hasyim Musyadi ketua PKB. Ketua Nahdlatul Ulama. NU dong. NU. Kalau Din Samsudin? Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ya, jadi mau surga neraka ada nih. Mangga besar. Ada di situ ada apa namanya dulu, bukan Malioboro namanya. Iya, iya. Namanya dulu King Cross. King Cross. Terus ada Paragon ada. Paragon Iya, masih ada. Paragon. Stadium masih ada. Stadium cengcang. Depannya 1001. Yes. 2002. Iya. Itu di era tempat-tempat orang masa kelam ya. Iya, iya, enggak. Tempatnya emang nggak jahat. Malah terang malah tempatnya. Terang ya. Terang bisa. Operasi tes urin. Iya, ya. iya, di situ. Ketika itu. Zarima. Ratu ekstasi yang ditangkap di Belanda. Gila.
Di mana ditangkapnya seorang Anas Urbaningrum? Anas Urbaningrum. Di sini dong. Kalau yang di luar Nazarudin. Nazarudin maksud saya. Di Amerika Latin lah, namanya di mana? Tepatnya di mana? Kan dicari pemerintah Indonesia. Iya, di Amerika Latin. Nazarudin ketangkap, Demokrat ketika itu Demokrat? Iya. No. Bukan Ekuador, bukan. Apa? Kotanya Cartagena. Negaranya mana tuh? Nah, Cartagena, Kolombia. Kolombia, benar. Cartagena. Iya. Akhirnya ekstradisi. Iya, dia ekstradisi. Ke Indonesia, Nazarudin. Nah, kalau Nazarudin Umar. Wah, imam besar Istiqlal sekarang. Masjid Istiqlal. Iya. Saat ini. Iya. Buat lu. Pinter itu. Cuman nggak ada acara TV kalau yang terlalu gini nggak akan ada, Del. Lu mesti bikin sensasi, lu ketangkap narkoba, bikin video porno, cepet ditangkapnya. Jangan. Ini gini-gini ya seru nih gue senang karena memaksa otak gue yang. Iya. Kalau kayak gudeg dari mana? Jogja. Gampang banget. Seblaknya dari Jawa Barat lah. Iya. Iya. Pedes ya. Iya. Pempek dari Palembang. Nah, Palembang. Itu makanan khas Palembang. Pempek. Iya. Kalau Betawi, empompo. Orang apa Indonesia yang paling kuat? Orang Jawa lah. Kok kenapa Jawa? Karena dia punya orang mangku bumi. Bumi aja dipangku. Oh. Sebagian kata orang bilang ada orang Palembang, Bang. Karena? Sumatera Selatan. Karena? Kapal selamnya digigit dimakan. Anjay. Iya, jokes bapak-bapak tuh. Kapal selam. Iya. Ini banyak pengetahuan umum kita dari musik, politik, sosial budaya. Gue senang ditanya-tanya gitu, jadi gue terpaksa berpikir lagi gitu. Ya kan juga nggak sulit ya, cuman mengembalikan flashback ya di era itu. Si Penmaru kepanjangan? Seleksi penerimaan mahasiswa baru. Iya. Ospek. Orientasi pendidikan. Iya. Mapram ya? Mapram. Iya. Atau Pelonco? Pelonco Mapram. Iya. Itu pramnya itu pramahasiswa, mahnya ini apa? Ya. Minggu apa gitu dah. Ya, karena gitu. biasanya seminggu itu. Iya, nginep di luar atau di kampus kan gitu. Persami. Perkemahan Sabtu Minggu. Ih, gila, masih apa lo? Ada berapa MCK di Cibubur? Itu panjang lah ya bagian sejarah ya. Iya. Wah, udah azan kita harus berhenti. Ya. Terima kasih. Terima kasih. CPR sudah hadir di sini, sudah membawa kenangan kita ke masa lalu. Iya. Thank you banget. Mudah-mudahan berkah terus hidupnya. Wawan Canda, terima kasih. Sehat terus. Amin. Abangku Cing Abdel. Amin. Ini jadi flashback banget ya. Iya. Rencana cuma 3 menit jadi 3 jam. Oke, kalau begitu kita bisa ketemu lagi di tamu wawancara yang berikutnya.